Assalamualaikum dan salam hangat untuk semua penonton setia Lorong Cerita. Terima kasih sudah mampir dan menonton. Tulis di kolom komentar ya, kalian nonton dari kota atau negara mana. Senang sekali bisa ditemani kalian dari berbagai tempat. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kebahagiaan hari ini. Amin. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Aku terjebak supaya Lorong jadi Cerita simpanan bisa terus kaya menghadirkan kisah-kisah dan menarik kehormatanku untuk hancur. kalian. Namaku Rani, usia 22 tahun, anak sulung dari keluarga yang tidak pernah punya banyak, tapi selalu merasa cukup. Rumah kami kecil, berdinding sederhana dengan cat yang mulai pudar. Namun setiap sore, rumah itu dipenuhi suara tawa. Ibu sibuk di dapur, ayah duduk di ruang tamu, membaca koran lama yang entah sudah berapa kali ia baca ulang. Ada adikku, Dimas, selalu berceloteh tentang mimpinya menjadi insinyur. Ayah pernah memiliki usaha bahan bangunan kecil-kecilan. Tidak besar, tapi cukup untuk membiayai sekolahku sampai kuliah semester akhir. Aku sedang menyelesaikan skripsi dan bekerja paruh waktu di sebuah toko pakaian. Hidup kami tidak mewah, tapi aku bangga karena semua yang kami miliki rasa hasil kerja keras. Ayah tidak bisa memberimu mobil atau perhiasan, katanya suatu malam sambil tersenyum. Tapi ayah akan pastikan kamu lulus tanpa harus berhenti di tengah jalan. Aku tertawa dan memeluknya. Bagiku, itu sudah lebih dari cukup. Setiap akhir pekan, kami makan bersama di ruang tengah. Ibu selalu masak sayur kesukaanku. Ayah bercerita tentang rencananya memperluas usaha karena ada rekan bisnis yang ingin bekerja sama. Katanya, peluang itu besar. Katanya, ini kesempatan agar kami tak perlu lagi menghitung uang belanja sampai recehan terakhir. Aku melihat semangat di mata ayah. Sudah lama aku tidak melihatnya seantusias itu. Ayah yakin? Tanyaku pelan waktu ibu ke dapur. Ayahku mengangguk mantap. Ini jalan keluar kita, nak. Ayah ingin kamu dan Dimas punya masa depan lebih baik. Aku ingin percaya, dan memang saat itu aku percaya sepenuhnya. Beberapa minggu setelah kerjasama itu berjalan, keadaan kami tampak membaik. Ayah lebih sering keluar rumah untuk bertemu klien. Teleponnya tak pernah sepi. Ibu mulai tersenyum lebih lega. Bahkan, ayah sempat berjanji akan mengganti atap rumah sebelum musim hujan datang. Untuk pertama kalinya, aku membayangkan hidup tanpa rasa khawatir tentang uang. Aku membayangkan wisudaku nanti. Ayah duduk di barisan depan dengan kemeja terbaiknya. Ibu menangis haru. Dimas bertepuk tangan paling keras. Aku membayangkan semuanya akan baik-baik saja. Malam itu sebelum tidur, aku berdiri di depan cermin kecil di kamarku.
Aku tersenyum pada bayanganku sendiri. Aku akan bantu ayah, bisikku. Aku akan bekerja lebih keras lagi. Aku tidak tahu saat aku mengucapkan janji itu pada diriku sendiri, takdir sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih berat dari sekedar bekerja keras. Aku tidak tahu keputusan ayah untuk mempercayai rekan bisnisnya akan menyeret kami ke dalam lubang yang tak pernah kubayangkan. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa suatu hari nanti, demi menyelamatkan rumah kecil yang kucintai ini, aku akan diminta membayar dengan sesuatu yang jauh lebih mahal dari uang. Malam itu rumah kami tetap dipenuhi tawa. Tapi sekarang, jika ku ingat kembali, mungkin itulah malam terakhir sebelum semuanya perlahan runtuh. Awalnya, runtuh itu tidak terdengar seperti suara keras yang memekakan telinga. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan mendadak. Semuanya terjadi pelan-pelan. Seperti retakan tipis di dinding yang tak langsung terlihat. Ayah mulai pulang lebih larut dari biasanya. Jika dulu ia selalu duduk bersamaku setelah makan malam, kini ia lebih sering mengunci diri di kamar. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman. Senyumnya masih ada, tapi terasa dipaksakan. Ibu mulai lebih sering termenung di dapur, mengaduk sayur terlalu lama, meski api sudah dimatikan. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase sibuk dalam bisnis. Ayah cuma capek, kataku pada ibu suatu malam. Ibu mengangguk, tapi matanya tak sependapat. Beberapa hari kemudian, aku mendengar ayah berbicara di teras dengan suara yang lebih rendah dari biasanya. Aku tidak berniat menguping, tapi nada suaranya membuat langkahku berhenti. Iya, saya janji segera selesaikan, kata ayah. Ada jeda panjang. Saya tidak lari dari tanggung jawab. Tangan ayah gemetar saat ia mematikan telepon. Saat ia berbalik dan melihatku berdiri di ambang pintu. Ia langsung tersenyum. Senyum yang terlalu cepat. Kamu belum tidur? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ayah baik-baik saja. Baik, jawabnya singkat. Tapi sejak malam itu, sesuatu di dalam hatiku mulai tidak tenang. Seminggu kemudian, dua pria berpakaian rapi datang ke rumah. Mereka tidak marah, tidak berteriak, justru terlalu sopan. Mereka meminta bertemu ayah. Aku melihat wajah ayah berubah pucat saat membaca map yang mereka bawa. Ibu memegang ujung meja, seolah takut kehilangan keseimbangan. Setelah mereka pergi, rumah kami terasa berbeda. Sunyi. Ayah cuma salah perhitungan, katanya. Akhirnya, proyek belum cair, uangnya tertahan. Berapa ya? Suaraku hampir tak terdengar. Ayah menatapku lama, dan terlalu lama. Cukup besar. Aku baru tahu malam itu bahwa ayah bukan hanya menggunakan tabungan usaha, ia juga meminjam dana dalam jumlah yang tak pernah kubayangkan. Dengan jaminan rumah ini. Rumah kecil yang selalu kucintai. Ibu menangis tanpa suara. Dimas yang biasanya cerewet, memilih masuk kamar dan menutup pintu. Aku berdiri di tengah ruang tamu,
merasa seperti lantai di bawah kakiku. Ayah bisa selesaikan, katanya lagi. Lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada kami. Namun hari-hari setelah itu dipenuhi telepon yang tak henti-henti. Pesan singkat yang datang tengah malam. Surat-surat resmi yang membuat ibu gemetar setiap kali membukanya. Aku mulai bekerja lebih lama di toko, bahkan mengambil lembur. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu gajiku tidak akan cukup untuk menutupi angka sebesar itu. Suatu sore, ayah pulang bersama seorang pria yang belum pernah kulihat sebelumnya. Usianya sekitar 50 tahun, penampilannya rapi, jam tangannya berkilau halus saat terkena cahaya lampu. Tatapannya tenang, terlalu tenang. Ini Om Bastian, kata ayah, rekan bisnis ayah. Om Bastian tersenyum padaku. Jadi ini putri kebanggaan yang sering kamu ceritakan. Aku tersenyum sopan. Meski entah kenapa, bulu kuduku meremang. Tatapan itu bukan sekedar ramah. Tatapan itu seperti sedang menilai. Malam itu, untuk pertama kalinya aku melihat ayah bukan sebagai sosok yang kuat dan tak tergoyahkan, tapi sebagai lelaki yang terpojok dan kehabisan pilihan. Dan aku belum tahu, kedatangan Om Bastian ke rumah bukan sekedar kunjungan biasa. Ia datang bukan hanya membawa solusi. Ia datang membawa harga yang harus dibayar. Dan tanpa kusadari, harga itu perlahan mengarah padaku. Awalnya aku menolak, percaya pada firasat burukku sendiri. Om Bastian datang semakin sering ke rumah. Ia selalu membawa sesuatu, buah tangan mahal untuk ibu, buku pelajaran baru untuk Dimas, bahkan laptop untukku dengan alasan agar skripsimu cepat selesai. Ayah tidak enak terus dibantu, kataku pelan suatu malam. Ayah tidak enak terus dibantu, kataku pelan suatu malam. Ayah terdiam, wajahnya tampak lelah, jauh lebih tua dari usianya. Ini bukan cuma bantuan, jawabnya pelan. Om Bastian percaya sama ayah. Dia sedang mengatur supaya utangnya bisa dilunasi bertahap. Aku ingin merasa lega, tapi ada sesuatu yang tak pernah benar-benar tenang. Setiap kali pria itu menatapku terlalu lama. Suatu sore, ketika ibu dan Dimas tidak ada di rumah, Om Bastian datang lagi. Ayah mengajakku duduk bersama di ruang tamu. Udara terasa berat. Rani sudah besar, kata Om Bastian sambil tersenyum tipis. Cantik, pintar, dan tahu tanggung jawab. Aku menunduk, merasa tidak nyaman. Ayah menatap lantai. Ayah ceritakan situasinya pada saya. Lanjutnya tenang. Utangnya tidak kecil, tapi semua bisa selesai kalau kita saling membantu. Jantungku berdegup lebih cepat. Maksud Om? Tanyaku hati-hati. Ia tak langsung menjawab. Hanya menatap ayah. Seolah memberi isyarat. Ayah menarik nafas panjang. Tangannya saling menggenggam erat. Rani, suaranya serak. Om Bastian bersedia melunasi semuanya. Rumah ini aman, Dimas tetap sekolah, kamu bisa lulus tanpa gangguan. Lalu, bisikku,
Hening beberapa detik terasa seperti 1 abad. Om Bastian hanya ingin kamu menemaninya, kata ayah akhirnya. Menemani, satu kata yang terdengar sederhana, tapi maknanya membuat dadaku sesak. Aku menatap ayah, berharap ia akan menambahkan penjelasan yang membuat semuanya terdengar masuk akal. Tapi yang kulihat hanya lelaki yang kelelahan, ketakutan, dan putus asa. Om Bastian berbicara lagi. Suaranya tetap lembut. Saya tidak akan memaksamu. Ini kesepakatan yang saling menguntungkan. Kamu tidak akan kekurangan apapun. Keluargamu aman. Hanya itu. Hanya itu. Air mataku jatuh, tapi tahan. Kalau aku menolak, Om Bastian tersenyum tipis. Saya tentu menghormati keputusanmu, tapi waktu untuk melunasi utang itu tidak banyak. Ayah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat aku merasa bukan hanya rumah kami yang terancam hilang, tapi juga kepercayaan yang selama ini kupegang tentang arti keluarga. Aku bangkit dari kursi. Jadi ini alasan Om sering datang. Suaraku bergetar. Semua kebaikan itu ada harganya. Tidak ada yang menjawab. Di dalam hatiku, sesuatu runtuh. Malam itu aku mengurung diri di kamar. Aku memandangi dinding yang penuh foto keluarga. Senyum kami di sana terlihat begitu tulus, begitu utuh. Aku memeluk lututku sendiri. Demi melunasi utang ayah, kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Apakah seorang anak memang harus sejauh itu untuk disebut berbakti? Dan jika aku menerima tawaran itu, apakah aku masih bisa menatap diriku sendiri di cermin? Di luar kamar, ku dengar ayah dan ibu berdebat pelan. Ibu menangis. Ayah berkali-kali berkata, ini satu-satunya cara. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, dalam hidupku, aku merasa sendirian di rumah yang dulu terasa paling aman di dunia. Dan aku tahu, keputusan yang kuambil akan mengubah segalanya. Aku tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, wajah ayah yang tertunduk itu muncul kembali. Wajah lelaki yang selama ini menjadi pelindungku, kini terlihat rapuh dan kehilangan arah. Lalu bayangan rumah ini, atap bocor yang ingin diperbaiki ayah, meja makan tempat kami biasa tertawa, semuanya seperti berdiri di ujung jurang. Menjelang subuh, aku keluar kamar. Ayah masih duduk di ruang tamu. Lampu belum dimatikan. Matanya sembab. Ia terlihat belum bergerak dari posisi semalam. Ayah, panggilku pelan. Ia menoleh, dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah yang begitu jelas di wajahnya. Ayah tidak akan paksa kamu, katanya cepat. Kita cari cara lain. Tapi waktu kita tidak banyak kan? Tanyaku lirih. Ayah terdiam. Kalimat itu adalah jawaban. Aku duduk di hadapannya. Tanganku dingin, tapi suaraku berusaha tegar. Kalau aku setuju, rumah ini aman. Ayah menatapku tajam. Rani, jawab saja ya. Ia menelan ludah. Iya. Utangnya lunas. Iya. Dada ini terasa sesak. Seolah udara mendadak menipis. Baik, kataku.
Akhirnya, aku akan lakukan. Ibu yang berdiri di ambang dapur langsung terisak. Jangan nak, ibu tidak sanggup. Aku tersenyum, meski hatiku terasa seperti diremas. Kita tidak punya pilihan lain, Bu. Padahal di dalam diriku, ada suara kecil yang berteriak bahwa selalu ada pilihan. Hanya saja, mungkin pilihan itu terlalu berat untuk ditanggung bersama. Siang itu, ayah menghubungi Om Bastian. Malamnya, pria itu datang lagi. Ia tidak terlihat terkejut mendengar keputusanku. Seolah ia sudah tahu sejak awal bagaimana akhir dari perundingan ini. Saya menghargai keberanianmu, katanya tenang. Kita buat semuanya jelas. Tidak ada paksaan, tidak ada yang perlu diketahui orang lain. Saya hanya ingin kamu berada di sisi saya. Kata-katanya terdengar halus, tertata, seperti kesepakatan bisnis biasa. Tapi bagiku, setiap kalimat terasa seperti mengikis sesuatu yang tak terlihat. Harga diriku sendiri. Aku menyampaikan satu syarat, meski suaraku hampir goyah. Setelah utang ayah lunas, rumah ini tidak boleh lagi jadi jaminan apapun. Aku menyampaikan satu syarat, meski suaraku hampir goyah. Setelah utang ayah lunas, rumah ini tidak boleh lagi jadi jaminan apapun. Dan ayah tidak boleh berurusan bisnis dengan Om lagi. Om Bastian tersenyum tipis. Setuju. Ayah menunduk semakin dalam. Beberapa hari kemudian, utang itu benar-benar dilunasi. Surat-surat dikembalikan. Telepon berhenti berdatangan. Rumah kami kembali tenang. Tetangga tidak tahu apa-apa. Dimas hanya tahu bahwa masalah ayah sudah selesai. Ibu lebih banyak diam, tapi mencoba tersenyum di depanku. Semua terlihat membaik, kecuali aku. Malam pertama aku meninggalkan rumah untuk tinggal di apartemen yang disiapkan Om Bastian. Langkahku terasa berat. Aku memeluk ibu lama sekali. Dimas hanya mengira aku mendapat pekerjaan baru di kota. Ayah berdiri kaku di depan pintu. Ayah minta maaf, bisiknya. Aku mengangguk pelan. Jangan sia-siakan pengorbanan ini ya. Mobilnya, apartemen itu berada di lantai 20. Menghadap gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Semuanya serba mewah. Lantai marmer mengkilap, sofa empuk, lemari penuh pakaian baru yang bahkan belum pernah kupilih sendiri. Anggap saja ini rumahmu, kata Om Bastian pada malam pertamaku di sana. Rumah. Kata itu terdengar asing di tempat yang begitu sunyi. Ia memperlakukanku dengan sopan. Tidak pernah meninggikan suara. Tidak pernah memaksaku melakukan sesuatu di luar kesepakatan kami. Tapi justru itulah yang membuatku semakin terjebak. Semua terasa seperti transaksi yang terlalu rapi untuk ditolak. Setiap akhir pekan aku pulang menjenguk keluarga. Ayah sudah kembali tersenyum, meski tak pernah benar-benar menatap mataku lama-lama. Ibu selalu menggenggam tanganku, seakan takut aku menghilang. Dimas bercerita tentang sekolah tanpa tahu apapun. Kerjamu enak ya kak? Tanyanya polos. Aku mengangguk dan tersenyum.
Setiap kebohongan kecil terasa seperti beban yang baru. Suatu malam saat Om Bastian tertidur lebih dulu, aku berdiri di balkon apartemen. Angin malam menyentuh wajahku. Aku memandangi kota yang gemerlap dan bertanya dalam hati, sampai kapan aku akan hidup seperti ini? Aku tidak ingin selamanya menjadi bayangan dalam hidup seseorang. Saat itu juga, aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku harus keluar dari sini. Bukan dengan lari diam-diam, bukan dengan menunggu belas kasihan, tapi dengan caraku sendiri. Aku mulai menghitung uang yang diberikannya setiap bulan. Sebagian besar kukirim ke rekening ibu dengan alasan gaji tambahan. Sisanya kusimpan diam-diam. Aku mencari pekerjaan jarak jauh yang bisa kulakukan tanpa sepengetahuan siapapun. Menulis artikel, menerjemahkan dokumen apa saja. Aku menetapkan tujuan. Dalam 1 tahun, aku harus memiliki cukup tabungan untuk berdiri sendiri. Aku akan menyelesaikan skripsiku, mendapatkan pekerjaan tetap, dan mengakhiri kesempatan ini. Namun hidup tidak pernah sesederhana rencana di atas kertas. Suatu sore, Om Bastian pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat laptopku terbuka dengan tumpukan dokumen kerja. "Kamu sibuk sekali," katanya sambil tersenyum. Tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya. "Aku ingin tetap produktif," jawabku hati-hati. Ia mendekat, menatap layar sebentar. "Kamu tidak perlu bekerja keras seperti itu. Semuanya sudah saya tanggung." Kalimat itu terdengar manis, tapi bagiku seperti pengingat tak terlihat. Aku berada di bawah kendalinya. "Aku hanya ingin punya kesibukan," kataku pelan. Ia terdiam cukup lama, sebelum akhirnya berkata, "Jangan terlalu jauh berpikir, Rani. Nikmati saja yang ada. Nikmati saja. Seolah hidupku sekarang hanyalah fasilitas yang harus kusyukuri." Malam itu, setelah ia tertidur, aku kembali membuka laptopku. Tanganku gemetar, tapi tekadku semakin kuat. Aku tidak boleh terlena oleh kenyamanan sementara ini. Karena jika aku berhenti berjuang, bukan hanya harga diriku yang hilang. Masa depanku pun akan ikut terkunci di apartemen mewah ini. Dan aku tidak mau selamanya dikenal hanya sebagai perempuan yang dibeli demi melunasi utang. Tekad itu membuatku bertahan. Setiap malam, setelah Om Bastian terlelap, aku bekerja diam-diam. Jemariku menari di atas keyboard, menyelesaikan terjemahan, menulis artikel, apa saja yang bisa menambah tabunganku. Aku bahkan mempercepat penyelesaian skripsiku. Dalam diam, aku membangun jalan keluar. Tabunganku mulai bertambah. Tidak banyak, tapi cukup membuatku bernapas sedikit lebih lega. Namun kebebasan yang kurencanakan ternyata tidak berjalan tanpa rintangan. Suatu sore saat aku pulang menjenguk keluarga, suasana rumah terasa berbeda. Ibu terlihat cemas. Ayah duduk dengan wajah pucat, menatap meja kosong. "Ada apa?" tanyaku. Jantungku langsung tak tenang. Ayah tidak langsung menjawab. "Ayah mencoba membuka usaha kecil lagi," katanya. "Akhirnya hanya sedikit modal. Ayah pikir bisa pelan-pelan bangkit.
Aku menelan ludah. Modal dari mana? Ayah terdiam. Jawabannya sudah jelas, bahkan sebelum ia mengaku. Ayah pinjam sedikit, ucapnya pelan. Dunia seolah berhenti. Pinjam dari siapa? Suaraku hampir tak terdengar. Ayah tidak perlu menyebut nama itu. Aku sudah tahu. Om Bastian. Dadaku terasa sesak. Semua pengorbananku, semua rencanaku untuk keluar dengan tenang, tiba-tiba terasa seperti terancam runtuh. Malamnya saat aku kembali ke apartemen, Om Bastian menyambutku dengan senyum tenang. Ayahmu ingin mencoba lagi, katanya santai. Saya hanya membantu sedikit. Sedikit. Bagi kami tidak ada yang namanya sedikit. Kita sudah sepakat, Om, kataku, mencoba menjaga suara tetap stabil. Utang itu selesai. Tidak ada hubungan bisnis lagi. Ia menatapku dalam-dalam. Ini bukan utang besar. Anggap saja dukungan. Aku merasa nafasku berat. Dukungan yang membuatku makin sulit pergi. Tanyaku tanpa sadar. Ia tersenyum tipis. Kamu ingin pergi? Ruangan terasa dingin. Aku menyadari satu hal yang selama ini coba kuabaikan. Meski ia tidak pernah bersikap kasar, kendali tetap ada di tangannya. Setiap bantuan, setiap fasilitas, setiap kebaikan, seperti jaring halus yang makin mengikat. Malam itu aku tidak bisa bekerja. Pikiranku kacau. Jika ayah kembali bergantung padanya, maka aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Setiap langkahku keluar akan selalu dibayangi rasa bersalah. Aku menatap layar laptop yang memantulkan wajahku sendiri. Tujuanku jelas, keluar dari kesepakatan ini dan memulai hidup baru dengan caraku sendiri. Tapi kini, rintangan bukan hanya uang. Rintangannya adalah keluargaku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Mungkin aku harus memilih antara kebebasanku atau keselamatan mereka sekali lagi. Ketakutan itu berubah menjadi kenyataan lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 minggu setelah ayah menerima bantuan kecil itu, usaha barunya tidak berjalan sesuai harapan. Barang yang dibeli belum terjual, sementara cicilan sudah mulai jatuh tempo. Ayah kembali terlihat gelisah. Ibu makin sering menangis diam-diam di dapur. Aku merasa seperti kembali ke titik awal. Suatu malam, Om Bastian mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah. Ia tampak tenang seperti biasa, seolah tidak ada badai yang sedang berputar di hidupku. Ayahmu orang yang keras kepala, katanya pelan sambil menyesap minumannya. Tapi saya mengagumi semangatnya. Aku tidak menjawab. Saya sudah bantu lagi agar usahanya tidak langsung tutup. Lanjutnya. Tapi tentu saja, semua ada batasnya. Kalimat itu menggantung di udara. Apa maksud Om? Tanyaku. Meski hatiku sudah menduga arah pembicaraan ini. Ia menatapku lama. Kontrak kita awalnya 1 tahun. Tapi dengan situasi baru ini, rasanya kita perlu memperpanjangnya. Tanganku gemetar di bawah meja. Perpanjang. Itu artinya 1 tahun lagi.
mungkin lebih, mungkin tanpa akhir. Aku sedang menabung, kataku berani untuk pertama kalinya. Aku ingin mandiri. Aku tidak ingin terus seperti ini. Ia tersenyum tipis, bukan marah, bukan kecewa. Lebih seperti seseorang yang sedang mengingatkanku pada posisiku. Kamu bebas bermimpi, katanya lembut. Tapi kenyataan, keluarga kamu masih bergantung pada saya. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadaku. Malam itu aku pulang dengan langkah kosong. Semua rencanaku, tabungan, pekerjaan sampingan, skripsi yang hampir selesai, terasa kecil dibanding satu keputusan ayah yang kembali mengikat kami pada orang yang sama. Keesokan harinya aku mendatangi ayah. Ayah harus berhenti, kataku tegas. Kita tidak bisa terus bergantung. Ayah menatapku dengan mata yang penuh beban. Ayah cuma ingin memperbaiki keadaan, Nak. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Suaraku bergetar. Ayah terdiam. Lalu perlahan ia berkata, ayah tidak tahu harus bagaimana lagi. Untuk pertama kalinya, aku merasa marah. Bukan pada keadaan, bukan pada Om Bastian, tapi pada situasi yang membuatku terus menjadi penyangga kesalahan orang lain. Beberapa hari kemudian, tabungan yang kukira aman ternyata belum cukup menutup seluruh bantuan tambahan itu. Bahkan jika kukumpulkan, semuanya masih belum bisa benar-benar memutus hubungan ini. Aku terpojok. Om Bastian memberi tenggat waktu. Jika kontrak tidak diperpanjang, ia akan menarik dukungan dari usaha ayah. Dan itu berarti usaha itu akan langsung runtuh. Aku duduk sendirian di apartemen, menatap langit kota yang gemerlap. Semua usahaku terasa sia-sia. Semua jalanku seperti menemui tembok tinggi yang tidak bisa kulewati. Dan kini, di hadapanku hanya ada dua pilihan. Tetap terjebak lebih lama demi keluarga, atau melepaskan semuanya dan membiarkan ayah menghadapi akibatnya sendiri. Pilihan terakhir itu terasa paling kejam, tapi mungkin justru itulah satu-satunya jalan yang tersisa. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela apartemen malam itu. Perempuan yang berdiri di sana terlihat dewasa, tapi lelah. Bukan lelah karena bekerja, melainkan lelah karena terus menjadi penyangga keputusan orang lain. Untuk pertama kalinya, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus menebus kesalahan yang bukan sepenuhnya milikku? Keesokan harinya, aku meminta ayah bertemu di taman dekat rumah. Tempat yang dulu sering kami datangi saat aku masih kecil. Ayah datang dengan wajah cemas. Ada apa, Nak? Tanyanya pelan. Aku menarik nafas panjang. Ayah harus berhenti. Tidak ada lagi bantuan. Tidak ada lagi pinjaman. Ayah terdiam. Kalau usaha ayah gagal, biarkan gagal, lanjutku. Suaraku bergetar. Kita bisa mulai dari nol. Kita pernah hidup sederhana, dan kita bisa lagi. Ayah tidak mau kamu terus seperti ini, katanya lirih. Kalau ayah tidak mau, maka ayah harus berhenti bergantung padanya. Jawabku tegas. Hening menyelimuti kami. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu
berubah di mata ayah. Bukan ketakutan, tapi kesadaran. Malam itu aku menemui Om Bastian. Aku tidak memperpanjang kontrak, kataku langsung. Ia menatapku lama, tidak marah, tidak terkejut. Kamu yakin? Tanyanya. Aku yakin. Ayahmu akan kehilangan dukungan. Ayah akan bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Jawabku, meski jantungku berdebar keras. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya, ia menghela nafas pelan. Kamu berbeda dari yang saya kira, katanya. Kebanyakan orang memilih aman. Aman tanpa harga diri, bukanlah aman, kataku pelan. Ia berdiri, berjalan ke arah jendela, lalu kembali menatapku. Baik, saya tidak akan menahanmu. Kontrak selesai bulan ini. Aku hampir tidak percaya mendengarnya. Tapi ingat, lanjutnya, hidup di luar sana tidak semudah yang kamu bayangkan. Aku tersenyum tipis. Setidaknya itu hidupku sendiri. Beberapa hari kemudian, dukungan untuk usaha ayah benar-benar dihentikan. Usaha itu tutup lebih cepat dari yang kami harapkan. Kami kembali hidup sederhana, lebih sederhana dari sebelumnya. Rumah tidak lagi terancam, tapi kami harus mengencangkan ikat pinggang. Namun ada satu hal yang berbeda. Aku kembali ke rumah, bukan sebagai beban, bukan sebagai rahasia yang harus disembunyikan. Ayah memelukku suatu malam dan berkata, "Maafkan ayah, kali ini ayah akan bangkit dengan cara yang benar." Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa bebas. Semua usahaku memang hampir gagal. Semua rencanaku sempat runtuh. Tapi aku akhirnya memilih pilihan paling sulit. Melepaskan kenyamanan demi harga diri. Dan dari keputusan itu, hidupku benar-benar berubah arah. Hari-hari setelah aku kembali ke rumah tidak mudah. Kami harus menjual beberapa barang untuk menutup sisa kewajiban usaha ayah. Mobil lama yang dulu dibanggakan akhirnya dilepas. Ibu kembali membuat kue untuk dititipkan ke warung-warung. Ayah menerima pekerjaan apa saja yang halal, meski hasilnya tak seberapa. Tapi ada satu hal yang berbeda dari sebelumnya. Kami tidak lagi hidup dalam bayang-bayang seseorang. Aku menyelesaikan skripsiku dengan tekad yang belum pernah kurasakan dari sebelumnya. Setiap kalimat yang kutulis terasa seperti langkah kecil menuju kebebasan yang sesungguhnya. Aku juga melamar pekerjaan ke banyak tempat, tanpa mengandalkan siapapun. Beberapa kali aku ditolak, beberapa kali aku hampir menyerah. Suatu malam, ayah duduk di sampingku saat aku menatap layar laptop dengan lelah. "Ayah bangga padamu," katanya pelan. Aku tersenyum. Aku juga bangga karena ayah tidak lari lagi. Ia mengangguk. Beberapa minggu kemudian, telepon yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Sebuah perusahaan penerbitan menerima lamaranku sebagai editor junior. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk memulai.
Saat aku memberitahu keluarga, ibu langsung memelukku erat. Limas melonjak kegirangan. Ayah menunduk, menahan haru. Hari pertama aku bekerja, terasa seperti hari pertama aku benar-benar hidup. Aku naik angkutan umum, membawa bekal dari rumah, mengenakan pakaian sederhana yang kupilih sendiri. Tidak ada apartemen mewah, tidak ada fasilitas berlebihan, tapi setiap langkah terasa ringan. Berapa bulan berlalu, keuangan kami perlahan stabil. Tidak mewah, tidak berlimpah, tapi jujur. Ayah membuka usaha kecil dari rumah tanpa pinjaman. Ibu membantu mengelola. Aku menyisihkan sebagian gajiku untuk tabungan keluarga. Suatu sore, tanpa sengaja, aku bertemu Om Bastian di sebuah pusat pembelanjaan. Ia terlihat sama seperti biasa, tapi tenang. Kamu terlihat bahagia, katanya setelah beberapa detik saling diam. Aku memang bahagia, jawabku jujur. Ia mengangguk pelan. Kamu membuat pilihan yang berani. Dan Om menepati janji untuk melepaskanku. Terima kasih, kataku tulus. Ia tersenyum tipis, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Aku tak merasa marah, tak merasa dendam, hanya merasa bahwa bab itu benar-benar harus selesai. Malamnya, aku duduk di ruang tengah bersama keluargaku. Kami makan sederhana, bercanda tentang hal-hal kecil. Tawa kami kembali, bukan karena uang, tapi karena kelegaan. Aku memandangi wajah ayah dan ibu. Utang itu memang pernah membuat kami hampir kehilangan segalanya. Tapi justru di sana, kami belajar satu hal yang jauh lebih berharga daripada harta. Bahwa keluarga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban diam-diam, melainkan tentang siapa yang berani bertanggung jawab bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa tidak lagi menjadi bayangan siapapun. Aku adalah diriku sendiri, dan itu cukup. Dulu aku pernah berpikir bahwa kebahagiaan adalah tentang rumah yang besar, tabungan yang lebih banyak, dan hidup tanpa kekurangan. Aku percaya bahwa pengorbananku adalah satu-satunya cara menyelamatkan keluargaku. Ternyata aku salah. Kebahagiaan bukan tentang seberapa mahal tempat kita tinggal, tapi tentang seberapa tenang kita tidur di dalamnya. Sekarang setiap pagi, aku bangun di kamar lamaku. Dindingnya masih sama. Catnya masih sedikit mengelupas. Tapi hatiku tidak lagi sesak. Aku berangkat bekerja dengan langkah ringan. Pulang dengan cerita sederhana tentang naskah yang harus direvisi atau penulis yang keras kepala. Ayah tak lagi berbicara tentang peluang yang besar, yang terdengar terlalu indah. Ia berbicara tentang pelanggan kecil yang datang kembali karena puas. Ibu tertawa lebih sering. Dimas semakin giat belajar. Mungkin karena ia melihat sendiri bagaimana satu keputusan bisa mengguncang seluruh keluarga. Suatu malam, kami duduk bersama di ruang tengah. Lampu kuning redup menerangi wajah-wajah yang dulu hampir kehilangan arah. Ayah belajar banyak, katanya pelan. Tidak ada utang yang pantas dibayar
dengan masa depan anak. Aku menatapnya. Tidak ada lagi kemarahan di dalam hatiku. Yang ada hanya pemahaman. Aku pun belajar sesuatu, bahwa berbakti bukan berarti mengorbankan harga diri tanpa batas. Bahwa mencintai keluarga bukan berarti membiarkan diri sendiri hancur diam-diam. Dan bahwa keberanian terbesar bukanlah saat aku berkata, iya demi mereka, melainkan saat aku berani berkata cukup demi diriku sendiri. Aku tidak menyesali masa lalu, karena dari semua luka batin itu, aku menemukan kekuatanku sendiri. Jika hari itu aku memilih tetap tinggal dalam kenyamanan palsu, mungkin hidupku akan terlihat mudah dari luar, tapi aku tidak akan pernah benar-benar bebas. Kini aku tahu, kehormatan tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa ditukar dengan uang sebanyak apapun. Demi melunasi utang ayah, aku pernah hampir kehilangan diriku sendiri. Tapi pada akhirnya, aku justru menemukan siapa aku sebenarnya. Dan jika waktu bisa diulang, aku tetap akan memilih jalan yang sama. Bukan karena itu yang paling mudah, melainkan karena itu yang membuatku bisa menatap cermin tanpa rasa malu. Itulah harga diri. Dan sekarang aku menjaganya sepenuh hati. Baiklah, itu cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya ya.